alat berkah. Nah, emak-emak Arnom yang di sini terus cinta dan mengembangkan Al-Quran sakmanane. Nah, kemudian dalam kesempatan ini, setelah pengajian di pondok ini telah berlangsung, kita akan musyawarah diskusi, yakni mengembangkan usaha ekonomi yang mana hadir saat ini. Pertama Mas Farid. Nah, Mas Farid ini warga Sempu yang antara lain kegiatannya membuat keripik kedelai. Nah, entah digoreng atau di open ya. Nah, nanti akan cerita karena enak dan bisa diterima banyak pihak. Kemudian juga kemasan stikernya itu sudah standar. Nah, jadi di Sempu sendiri sesungguhnya ada, di samping beliaunya ini punya akses di BLK, Balai Latihan Kerja Jawa Timur, yang tempatnya ada di Muncar. Nomor Ustadz Masrur sudah saya berikan. Hingga seandainya ada informasi pelatihan-pelatihan bagi santri sini atau warga Sempu bisa mengikuti. Kemudian di sini ada Bu Yati dari UMKM Naik Kelas. Lantas di sini juga ada Mas Fandi Maulana yang sehari-hari itu di penerbit Lintang, jadi karya Banyuwangi. Jadi nanti kalau biasanya nyetaknya di Jogja atau Jakarta, ini nanti cukup di Banyuwangi, nyetak berapapun kita layani. Hingga di saat Ustadz Masrur ngisi pengajian gimana, Ruqyah, Tagura dan lain-lain, nah jamaah itu juga bisa membeli bukunya hingga nanti bisa Ruqyah mandiri. Juga dalam perjalanan di sini ini dari Asosiasi UMKM Gotong Royong 45, dari unsur ya juga kuliner, juga bidang aksesoris dan konveksi. Barangkali di sini ada melayani. Nah, kemudian yang akan positif usahanya kan laundry ya. Nah, laundry. Nah, melundri alat-alat sholatnya, rokok, sarung, baju, takwa atau gamis per meter piro dan baginya anak hitungannya. Baik, mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita buka, kita mendengarkan dulu Ustadz Masrur, dan nanti materi pertama dari Mas Farid. Monggo Ustadz Masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi. Ajane ndi remasane. Padahal kemarin itu yang di istilahnya digadang-gadang mau hadir, mau sekitar ada 15 orang. Ini remaja itu malah gak kabeh. Lah ibu-ibunya ini yang ya langsung mawon ya. Jadi terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya di tempat ini. Mudah-mudahan nanti dengan hadirnya dengan semuanya ini nambah berkah, nambah keberkahan di tempat ini. Memang tempat ini saya sediakan tujuannya memang untuk masyarakat. Jadi ini tempat ini bukan punya saya, ini punya jenengan semuanya. Jenengan semuanya. Lah kemarin itu ini mungkin sekedar curhat ya. Sekedar curhat, saya juga sering dicurhati sama ibu-ibu, sama warga. Jadi dengan berbagai macam curhatan. Ya, di antaranya curhatnya itu kadang sing anaknya kena narkoba, kadang sing anaknya itu nggak punya kerjaan, kadang sing macem-macem lah itu.
akhirnya terus ya dari situ kan ada timbul pemikiran-pemikiran gimana warga lingkungan itu yang nggak punya pekerjaan, yang nggak ada gawean lah, itu bisa mempunyai pekerjaan yang bisa menghasilkan. Terus yang kedua, terus terang di tempat kita ini kan saya mengelola yayasan, ada bermacam-macam kegiatan ya, diantara ada ngaji, ada macam-macam lah ya, dan itu membutuhkan tiap bulannya biaya operasional. Jadi untuk guru saja itu ada sekitar 14 orang, ada yang PTG, ada kimia, terus dari apa istilahnya, dari luar, dari yang ngajar hadrah, ngajar silat dan macam-macam. Nah, itu tiap bulan saya harus mengeluarkan kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta. Itu belum yang tambahan mungkin untuk biaya-biaya yang tak terduga, seperti mungkin kemarin anak-anak minta alat untuk mic, untuk mixer dan lain sebagainya. Jadi itu pasti setiap bulan saya harus mengeluarkan 2,5 sampai 3 juta. Padahal untuk sementara ini pemasukan dari SPP ini Pak Agung itu hanya paling mentok 500.000. Itu kadang paling cuma 400. Berapa Bu ya? 800. Nah, kadang-kadang itu itu double. Jarang-jarang ya. Paling makanya setiap itu, dan kebetulan biasanya saya di sini kan hitungannya orang baru, tadinya itu di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta mungkin nggak terlalu mikir lah, di sana banyak teman-teman, banyak relasi. Kalau untuk uang segitu ya gampang lah. Nah, tapi semenjak corona ini kan terus pulang kampung, nah di sini mikir-mikir, saya setiap bulan harus mengeluarkan segitu, terus nggak ada penghasilan. Nah, makanya akhirnya kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Agung, gimana Pak Agung, akhirnya beliau ngasih saran, nanti kita kumpulkan teman-teman UMKM, nanti kira-kira apa yang dibutuhkan, nanti kita fasilitasi, kata beliau. Ya, sebenarnya kita ada beberapa usaha sebenarnya. Dulu saya punya klinik juga di Jakarta, ada rumah makan di Jakarta, ya, ada laundry ini di Banyuwangi ada. Dulu awal-awal ya rame, 3 tahun yang lalu ini sampai semenjak corona. Saya di Togong rumah saya gitu kan. Saya ada usaha juga di sini di Sempu Ahas itu. Begini, memang kaitannya dengan UMKM. Memang kebetulan kemarin kita itu sama Pak Aku, memang istri saya itu ada kegiatan pembuatan keripik ya, keripik tempe, keripik delay keripik delay. Kemarin sempat beberapa produksi, cuma saat ini lagi vakum karena masih ada baby baru melahirkan gitu kan, jadi belum lagi produksi ke sana. Tapi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tentang kebutuhan itu. Nah, kebetulan saat ini saya itu juga aktif di BLK. BLK itu Balai Latihan Kerja, ini dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, langsung dari pusat. BLK pusat yang di Banyuwangi itu lokasinya di Muncar, ya kan. Jadi begini Pak Ustadz, menarik sekali saya tadi, ada beberapa kebutuhan yang saya rasa bisa kita sinergikan. Contohnya tadi ada ibu-ibu kebutuhan untuk menjahit ya, ada kemampuan menjahit. Di sini saya lihat juga ada pertanian yang sudah berjalan. Tapi itu harus atau memerlukan terobosan-terobosan baru pastinya. Nah, ini saya rasa nanti bisa saya arahkan lebihnya karena begini, sebelumnya ke sana kita untuk bisa berkarya itu kan harus punya kemampuan Ibu ya. Kalau kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya keterampilan, itu istilahnya apa yang mau kita jual kan begitu. Itu modal utama dulu, kalau marketingnya belakangan. Tapi modal utama dulu apa yang kita punya, keterampilan apa yang kita punya. Lah kalau kita sekarang belum punya ya, otomatis kita harus punya dulu keterampilan itu. Agar dengan keterampilan kita punya daya jual gitu loh. Ya kan? Orang yang punya keterampilan dengan nggak punya keterampilan beda. Ibu bisa punya keterampilan, keahlian buat berambang goreng gitu kan. Ibu akan punya nilai jual yang lebih daripada yang hanya sekedar tukang goreng tok kan gitu. Ya makanya keterampilan itu penting lah. Kaitannya dengan ini nanti bisa disinergikan ke BLK. Di BLK itu ada pelatihan. Sekarang itu ada 8 jurusan kalau nggak salah ya. Yang pertama ada jurusan hidroponik. Hidroponik itu pertanian. Ya kan? Mungkin ini sangat signifikan dan cocok bisa dikembangkan di sini nanti ya. Siap. Pertanian modern ya. Jadi pertanian hidroponik itu tidak menggunakan tanah tapi menggunakan media yang air. Nanti ada pipa, parau dan sebagainya. Terus kemudian ada jurusan juga namanya processing. Processing itu di sana adalah pembuatan roti dan kue. Ya kan?
ibu-ibu tadi jawabnya kalau ada kebutuhan untuk bikin roti gimana, secara diajari semua dari nol sampai semuanya. Termasuk juga ini di BLK sendiri kita sudah memfasilitasi dari teman-teman yang di processing itu beberapa peserta yang sudah selesai, sudah tamat, itu kita bantu sampai membikinkan packagingnya, Bu. Tadi ada desain produknya seperti apa ya, kita bikinkan packagingnya, desainnya seperti apa, dibantu oleh teman-teman dari sana. Jadi beberapa kayak di Muncar itu kebetulan ada sudah selesai, dia bisa mengembangkan lagi membuat pembuatan ini keripik cumi itu Pak ya, keripik cumi, keripik terus kerang dan sebagainya. Lah itu sampai kita bantu nanti untuk desain packagingnya, kita bantu pengurusan PIRT-nya, sampai kita bantu untuk pemasarannya. Pemasarannya di mana ya? Kita salurkan. Kita punya link yang banyak seperti di Banyuwangi, contohnya di Osing Deles ya. Terus tempat-tempat apa namanya oleh-oleh, pusat oleh-oleh itu. Bahkan sudah ada yang sampai ke Surabaya. Kita punya link ke sana. Tentunya dengan kualifikasi standar yang baik. Oleh karena itu kita bantu semua dari proses seperti itu. Terus kemudian ada lagi jurusan menjahit, garment. Garment itu ada jurusannya dibuka di sana juga. Ya, terus ada lagi jurusan otomotif, mungkin Pak Ustadz ada santri-santrinya lah. Ini beliau itu jurusan kepala mesin. Mesin. Buat mesin beliau bisa. Oke. Kalau di BLK ada jurusan mesinnya masih otomotifnya teknik sepeda motor. Itu kebetulan saya nangani juga. Jadi saya juga instruktur di sana untuk di situ. Pada posisi itu terus kemudian ada juga yang baru ini teknik pengelasan. Welding ya. Jadi kalau mungkin mau bikin bangunan yang besar, bagian rumah sekarang konstruksi baja besi, itu ada dibuka lagi teknik pengelasan. Bisa nanti santri-santrinya bisa diikutkan ke sana. Itu juga. Terus satu lagi ada desain juga, teknik komputer jaring, desain grafis. Desain grafis itu ada. Sekarang kan sudah zamannya modern Pak. Jadi ada satu kelas lagi untuk desain grafisnya. Kurang lebih seperti itu. Lah, untuk di BLK sendiri semua fasilitas, semua proses pelajaran itu gratis sih, Bu. Bapak Ibu semua gratis, ya. Tidak ada batasan usia, ya. Yang penting sehat jasmani dan rohani itu aja, ya kan? Dan gratis, terus dapat makan di sana, gitu kan? Dapat seragam, gitu kan? Dikasih semuanya. Yang penting jadi manfaatkan ini ketika kita benar-benar punya rekan, teman, saudara yang benar-benar yang niat mau belajar, silakan manfaatkan. Negara sudah memfasilitasi ini dengan sangat banyak. Makanya kalau itu nggak nggak dimanfaatkan eman-eman. Ya, sering kegiatan kurang peserta gitu. Iya, bahkan sekarang sering peserta. Bahkan saat ini itu banyak ada, belum begitu banyak tapi sudah ada peserta yang malah dari luar kota. Terakhir kemarin dari Lombok, dari Papua sudah datang. Ya kan? Kenapa? Karena orang sekitar sana, sekitar Banyuwangi pun masih jarang, masih banyak yang nggak mau gitu loh. Apa ada asramanya? Ada. Sekarang sudah ada mulai tahun 2022 sudah ada asrama. Bagi yang dari luar pulau itu bisa tinggal asrama. Ini sudah mulai sekarang. Gratis asrama itu ya. Asrama gratis semua. Iya kan? Makannya gratis ya, selama proses itu gratis. Periode berapa hari? Begini, untuk satu kelasnya ya, kita ngomong satu kelas pelatihan itu ada 16 orang, ya kan? Kurang lebihnya kalau estimasi sekitar 1 bulan lah ya untuk pelatihannya itu. Tapi full dari jam pagi sampai jam 4 sore, jam 8 pagi sampai jam 4. Kayak sekolah. Tapi nanti ada makan siang, ya kan? Dapat ada snack dan semuanya. Ketawa-ketawa. Oh, bisa ketawa-ketawa semua, langsung praktek semua gitu. Ya. Betul. Nah, caranya hanya mendaftar saja. Nanti bisa saya kasih linknya. Itu semua by online. Mendaftar saja, diproses seperti itu. Nah, banyak dari beberapa pengalaman itu yang lulusannya kan cukup banyak di sana. Jadi sebenarnya kebetulan saya itu di Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri, ya kan. Saya pada posisi humas. Di sini lembaga ini adalah mitranya dari BLK, ya kan. Jadi saya selain ngajar di BLK, saya sebagai mitra itu isinya adalah semua pelaku-pelaku industri yang ada di Banyuwangi. Nah, nanti kami juga akan membantu untuk menyalurkan, misalkan ada dari peserta pelatihan itu yang sudah bagus, sudah selesai, mereka pengen bekerja misalkan ada waiter ya, kapan ini ada waiter, lulusan waiter itu perhotelan, waiter itu, terus kemudian ada rekan kita, waiter ini gini, pelayan misalkan ya, terus ada namanya program perhotelan namanya FO, front office gitu ya. Nah,
misalkan ada program seperti itu. Kemarin ada, kalau di Rogo Jampi Pak mungkin tahu ya, rumah makan Daipong Pak. Nah, pemiliknya kan Pak Haka baru meninggal. Beliau butuh karyawan, kita bantu, kita support, nanti kita teman-teman lulusannya itu kita salurkan ke sana, nanti tetap diseleksi dari sana. Jadi intinya itu kami sangat membantu. Makanya nanti menjawab pertanyaan kebutuhan Pak Ustadz tadi, kalau saya sih menyarankan Pak Ustadz, monggo diikutkan dulu untuk pelatihan dulu, biar mereka punya keterampilan. Setelah punya keterampilan, mereka nanti bisa mengembangkan. Saya kalau di sini lahan seperti pertanian cukup luas, saya rasa hidroponik sangat prospek. Siap. Hidroponik itu kita ada, kebetulan ada 2 senior yang sudah banyak membantu. Bahkan kemarin di Muncar banyak teman-teman yang sudah panen itu dibantu untuk marketingnya. Jadi dibantu jualan masuk ke Ramayana, ya, ke hotel dan sebagainya. Kita dampingi sana. Bahkan sekarang ada namanya Mas Zaki itu yang untuk koordinator hidroponik. Dari beberapa alumnus yang sudah mandiri, mereka bisa buka sendiri, itu silakan panennya ditampung, nanti mereka bantu jualkan di packing, dikemas. Sampai segitunya. Ya, terserah nanti kalau mau dikembangkan sendiri, mau dipasarkan sendiri kan. Hidroponik itu ada tanam yang sangat sehat karena nggak pakai pestisida, Bu, nggak ada semprotan pestisida. Memang harganya lebih tinggi, tapi itu bagus. Saya rasa masih sangat baik dikembangkan di sini. Beberapa hal. Terus pembuatan roti dan kue tadi itu banyak yang sekarang sudah bisa mandiri, ya Ibu ya. Tadi termasuk itu ada di sana, alatnya lengkap sampai spinner, sampai apa lengkap semua. Pembuatan roti dan kue itu kita dorong, kita bantu sampai mereka bisa, gitu kan. Tuh, secara teknis seperti itu. Jadi ini momen yang pas sekali saya rasa. Nanti mungkin saya nanti bisa kasih linknya untuk pendaftarannya. Kalau menganu silakan Pak Ustadz dikoordinasikan dengan teman-teman yang memang mempunyai kebutuhan ke sana. Saya rasa itu sebagai langkah awal sebelum kita memang benar-benar terjun di dunia profesinya, gitu kan. Punya bekalnya, kemudian tinggal mengembangkan, gitu kan. Tidak menutup kemungkinan nanti misalkan karena kapasitas untuk BLK kan sangat terbatas. Misalkan saja menjahit, gitu kan ya, yang bisa ikut sini 1 orang menjahit, 1 orang hidroponik, nanti ilmunya di sana dikembangkan di sini, menyebar ke yang lain, gitu loh, ngajarin yang lain di sini, gitu. Karena kalau dari sini 16 ya nggak bisa, dari sini ada batasannya, ya, 1 orang dulu giliran, nanti periode berikutnya ada lagi, karena setiap hampir 2 bulan sekali itu ada secara reguler, 1 orang pionernya gitu. Kemarin saya ketemu dengan, saya diundang terus terang kemarin dengan kepala desa, perhimpunan kepala desa di Kedung Gebang, daerah mana, Muncar tuh ya, Kedung Gebang ya, Tegal sana. Iya, seperti itu. Beliau juga pengen karena ada dana desa, ingin menggerakkan masyarakatnya, ibu-ibunya untuk bisa punya usaha. Di sana ada satu industri namanya satu kampung itu pengusaha tahu, ya kan? Ya, pengusaha tahu, mereka pengen ada pelatihan seperti apa, ya oke. Terus akhirnya salah satu solusinya karena nggak bisa semua, silakan kita kasih link untuk daftar, 1-2 orang untuk daftar di sana, ikut pelatihan di BLK, kemudian yang lain nanti mengajari untuk di tempatnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi semoga lah informasi ini, ilmu ini bisa bermanfaat gitu. Harapannya juga seperti itu. Saya terus terang di sini saya pernah sharing dengan kepala desa, Pak Lurah, teman saya kebetulan. Ya. Pak Kades, ini ada gini-gini, ayo masyarakat ajaan, gitu kan. Seperti itu. Tapi juga responnya kurang, gitu kan. Makanya monggo kalau memang teman-teman yang berniat, saya rasa masih sangat terbuka. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sebelumnya bisa kita diskusikan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, produksi jenang godong. Sekian persen itu harus disimpan. Kenapa harus disimpan? Padahal kan itu rugi. Produksi satu yang orang butuh disimpan. Kenapa? Ini untuk melihat sampai batas mana batas kadaluarsanya. Dengan pakai minyak ini batas kadaluarsanya bagaimana? Dengan pakai minyak ini batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, maro-maro yang dredeg saya. Salam yang dredeg. Nggih, kula nggih asline nggih kepengin napa niku? Nggak ada keterampilan. Kula sen nggih nate dereng nikah niku nggih penjahit bodel niku lho. Tapi kok habis nikah terus mboten berlanjut, sekarang lupa.
Yang penting aja salah bordir ambek bordir. Bordir. Rumah bordir. Terus napa kesibukannya sakniki napa? Nggih, niki namung batu-batu Ustaz Masrur. Ngajar Nggih, enggak ada ilmu sedikit. ngajar. Beliau yang paling banyak nganu di sini ya. Amin. Ketemu sama tukang sayuran, Mbak, ini sama Dewedes apa ora, Gon? Jadi satu pick up itu isinya sampah, saya bawa ke Tegasari karena yang punya kambing kan paman saya. Begitu setelah itu ini jadi cerita panjang nggak Om? Ya. Saya buka satu karung itu masih ada daun-daunnya bawang dan masih tersisa buahnya kecil-kecil itu. Nah saya pikir kok eman, akhirnya tak bersihin, tak ambil bawangnya, kemudian saya rendam, tak gitusin kayak kacang itu iseng bikin bawang goreng. Nah kemudian Akhirnya payu. karena memang saya nggak punya konsep pemasaran atau apa, masih sangat tradisional, jadi saya titipkan ke melico-melico dan ke warung bakso, saya tawarkan langsung. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Untuk kerenyahannya, kalau untuk kerenyahannya bisa bertahan 1 bulan asal toples nggak aus. Ya, sama ini saya ngambilnya toples sisa sosis so nice. Tuh. Kalau untuk bersihnya insya Allah bersih, soalnya kan untuk makan, jadi kan nggak mungkin jual nggak dimakan itu. Kendalanya, selain jualan bawang goreng, saya juga jualan online all shop fashion. Nah, Pinter online berarti. Kalau saya diwarai berarti ya sana. saya lihat teman-teman selain mereka mendisplay fashionnya, kok ada bawang goreng juga, cuman packagingnya kok cantik sekali. Jadi sayanya pengen gitu loh. Kemudian kok Mas Ro kok tiba-tiba nge-WA, ada pelatihan UMKM, bawang goreng kuah wes tak packing gimana supaya cantik, layak untuk dijual keluar dari wilayah ini. Dan seperti itu pemikiran ini saya. bagiannya yang Mbak ini nanti. Yang lain ikut goreng, ikut produksi kan buka lapangan kerja nggih. Maka sejauh ini saya kenapa pengen sebenarnya ngajak, karena memang tenaganya itu cuma saya dan anak-anak sama antinya itu tantenya 1. Jadi kan kadang ada beberapa pesanan yang nggak terlayani, nggak tercover, tapi mau ngajak orang takut produksi banyak nanti nggak kan orang pesen itu kan nggak selalu setiap hari, tapi pas ada pesanan tidak tercover juga di hati pek emane. Nah harapannya dari UMKM bisa membimbing saya, 1 di packagingnya, 2 di konsep pemasarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purun ngaji nggih, purun salat, purun medamel. Nggih. Tapi medamel sakniki teng proyek Sumut Desa ngoten niku, Pak. Berarti kan nggak ada pekerjaan yang tetap, Akeh nganggure. akeh nganggure. Seumpama di sini ada pelatihan kerja untuk anak-anak itu biar gak nganggur dan gak turu teng griya. Lo cuma itu aja. Nah lek ono Di SMK Injasina pegang lukisan. Gurune Pak Rus berarti ya. Injasina pegang perbankan syariah. Sekarang masih di sini di SM Sultan Agung. Saya gimana? Masih di Sultan Agung. Sudah lama enggak. Ibu sinanya Pak Mas Kurali berarti ya. Mas Kurali. Ya Mas Kur. Nggih, tengip mesina. Masuk ngajar CTPK sini juga. Kemudian berhenti. Nah ini pertama kali pencetus TPK sini ini Pas saya disuruh ngapain? kemudian diperkenalkan dulu. Ya, jadi sebenarnya kalau saya ini untuk produksi saya sendiri itu saya di bidang garment. Jadi istilahnya jahit penjahit. Nah, kalau di dulunya memang saya bukan dari Banyuwangi, Bu. Saya produksinya di Bali. Nah, jadi saya pindah ke Banyuwangi ini tahun 2014. Nah itu saya mencoba untuk mencari tukang jahit. Di sini ini sebenarnya banyak tukang jahit yang ke Bali itu banyak. Cuman
mereka kan lebih suka ke sana daripada di daerahnya sendiri. Padahal potensi kalau mereka jahit di sini, dia tidak mengeluarkan kos untuk biaya biaya hidup yang jauh lebih tinggi lah, jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Tapi setelah pandemi itu mereka banyak sekali yang pulang. Bahkan banyak yang tukang-tukang saya dari sana itu menghubungi saya untuk bisa menjahit atau produksi seperti yang dulu. Nah, karena produksi saya ini sebenarnya itu sebelumnya itu banyak ekspor, jadi seperti kayak baju-baju, daster dan lain sebagainya itu saya banyak keluar. Tapi setelah pandemi itu sudah berbalik 360 derajat ya. Jadi saya mencoba untuk produksi lokal. Apa yang dibutuhkan orang-orang lokal itu saya mencoba untuk mengikuti. Ya contohnya kayak yang sekarang saya sering produksi mukena kayak itu. Terus gamis-gamis. Nah, jadi yang istilahnya kita bisa onlinean juga. Kita bisa menjual di bazar-bazar atau kalau ada event-event, nah itu kita bisa ikut menjual di sana. Gitu. Nah kalau dari segi bahan, memang karena basicnya saya itu bahannya itu dari rayon, jadi arahnya saya tetap saya nomor satukan bahan rayon. Dan yang lemesnya ya. Dan untuk saat ini banyak sekali konsumen yang seneng bahan-bahan itu gitu. Cuman ada satu kendala lagi ya, mungkin kalau saya karena basicnya di Bali itu banyak yang motif-motif TD dan lain sebagainya, saya masih arahnya ke sana. Nah kalau untuk arah ke mungkin batik atau apa bisa saja, cuman ya kita harus mendekati mereka-mereka yang produksi batik, karena sementara ini kan yang batik itu kebanyakan dia pakainya katun. Tuh. Nah, kalau untuk pemasaran untuk saat ini memang di luar negeri itu sama ya, di seluruh dunia kayaknya itu memang masih belum aktif, jadi belum bisa dikatakan sehat seperti sebelumnya. Sebelum pandemi. Jadi memang customer saya pun juga masih belum ada yang kembali untuk bisa masuk di Indonesia karena ya peraturannya juga masih banyak. Itu. Dengan berapa orang penjahitnya? Kalau sementara ini sih biasanya saya itu kan kalau orderan banyak itu saya motong aja di rumah. Karena kan memang kapasitas rumah saya juga nggak besar, jadi saya akali untuk potong aja dah. Nah, yang menjahit itu saya berikan tukang-tukang saya yang ada di luar. Nah, kemarin-kemarin waktu sebelum pandemi orderan banyak, saya juga sempat bingung. Saya cari penjahit di mana. Apalagi di sini juga kayaknya jarang ya bordir stick itu loh. Banyak di mana di Cangaan gitu, jangan cari tukang jahit apa saja itu. Bordir komputer. Bukan bordir komputer. Kalau bordir komputer justru malah berkurang. Maksudnya untuk customer saya ya itu kurang kayak kurang. Tapi yang gambar mesin, kena gambar. Ya, bordir yang mesin stick itu loh. Iya, gambar ya. Itu. Jadi ya tukang jahit banyak lah. Kalau memang perlu tukang jahit, ini ibunya beliau ini juga tukang jahit. Oh iya ya, nanti kan bisa di ini ya, maksudnya bisa dikaryakan kalau memang kita memang ada pesanan yang banyak. Jadi kita sudah punya tempat. Oh, di sini tempatnya. Seperti itu. Jadi tidak menghubungi sini. Tinggalnya di mana tadi? Tinggalnya saya di Banyuwangi, di Solo. Sudah nikah apa belum dikenalkan? Jauh ya. Anak saya dua. Gitu ya. Aktivitas saya sekretaris Asosiasi UMKM Sinergi Gotong Royong 45. Di sana banyak yang anggotanya, ada yang fashion, ada yang makanan, ada
ada yang aksesoris, macam-macam di sana. Kalau untuk pemasaran, kegiatan kami kadang bikin event. Kita bikin event, misalkan Maulid Nabi, kita bikin event Maulid Nabi. Di sana mitra-mitra kami berjualan. Di sana kita mendatangkan peserta dengan lomba, dengan pelatihan. Ada peserta yang datang, itu yang nanti jadi pasarnya mitra-mitra kita. Kalau untuk online-nya, tadi Mbak Vina ya, katanya udah ini beli biang sabun di Shopee, berarti kan sudah bisa Shopeean nih ya. Oh iya. Di Shopee itu kita juga bisa jualan. Kalau pengen keluar dari Banyuwangi, produknya jenengan difoto, kirimkan ke Shopee aja, itu udah bisa dilihat di seluruh Indonesia, orang lihat. Nah, itu juga membantu pemasaran. Terus kalau untuk packaging, ya memang orang itu datang ke toko, yang dilihat pertama memang packagingnya. Kalau nggak tahu rasanya di dalam seperti apa, yang penting packagingnya bagus memang. Jadi ya memang ada standar-standarnya ya, kemasannya yang misalkan dari plastiknya yang tebal tuh. Terus untuk stikernya yang menarik, entah dari warnanya, entah dari mereknya, orang jadi tertarik, apa ini gitu. Terus kalau biasa bermain sosmed, Facebook, Instagram, itu juga semua sudah bisa untuk jualan. Pak, sebentar ya, minta tolong, tadi sudah dimasakin sama ibunya Maher, dibantu apa? Pendeta mriki. Enten. Oke, timbangannya cocok gitu. Lah ya, timbangannya enggak kepangan kayak. Tes mau gorengnya. Alah ya, ayo cuma Gorengnya diambil, untuk anone teng selorokan niku nggih. Lawan nggih. Ayo nak pulang dulu. Saya ono yo. Ya, nanti aja wes nunggu ini selesai ya. Dari plastik, bisa dari kardus, bisa dari yang lain-lainnya juga. Sementara itu saya terima kasih. Assalamualaikum. Yo, sama warung kafe tak buka itu. Tolong sak semuanya